Gulma epifit apakah harus dikendalikan? Pemirsa, ini ada pertanyaan dari netizen yang menanyakan tanaman epifit yang menempel pada tanaman kelapa sawit itu apakah harus dikendalikan? Ini pertanyaannya. Jadi pemirsa sekalian yang berbahagia, epifit, namanya epifit adalah hidup menempel saja. Jadi dia menumpang saja dan dia menyerap nutrisinya bukan dari yang di tanaman yang ditumpanginya. Oleh karena itu tanaman ini sering dalam keadaan gondrong, rimbun, semak. Oleh karena itu sering mengganggu dalam hal pemanenan. Kemudian nanti juga berondolan, sering waktu panen jatuhnya di sela-sela itu, di sela-sela pelepah itu, dan nyangkut di tanaman pakis-pakisan epifit ini di dalam tanaman. Nah, ini yang sering mengganggu. Jadi kesimpulannya, jika sudah sering mengganggu seperti panen, banyak tukulan yang tersangkut, maka ini boleh dikendalikan. Kemudian yang kedua yang harus dikendalikan, jika epifit ini sering menjadi inang alternatif dari beberapa hama, contohnya ulat kantong, ulat api makan yang di tukulan tadi. Ini juga harus dibersihkan. Jadi pertanyaannya itu kan, ini Pak, dengan menggunakan herbisida apa? Selama ini saya bersihkan secara manual. Ya, jadi kalau saya itu ya selama manual masih bisa dipakai egrek, di apa, pangkasi gitu, ya lebih bagus secara manual karena akan menjadi kita itu ramah lingkungan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sikit-sikit jangan herbisida, sikit-sikit jangan herbisida begitu. Sepanjang masih bisa dengan menggunakan manual, kerjakanlah dengan manual. Ini akan lebih bagus lagi. Tetapi juga tidak perlu dibersihkan sampai habis, karena gulma epifit ini juga mempunyai peran positif, yaitu salah satu diantaranya adalah menjaga kelembaban supaya menjadi sejuk, iklim mikronya menjadi lebih bagus, terjaga. Ini pernah kami teliti bersama mahasiswa bahwa hasilnya demikian. Epifit ini baru dikendalikan juga sudah saling mengganggu dan sebagai inang alternatif tadi. Jika masih belum mengganggu, itu jangan dikendalikan, nggak apa-apa itu. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan dari netizen ini, Pak, kalau yang seperti di gambar ini kan apa harus dikendalikan? Oh, kalau ini beda lagi. Kalau tadi kan yang ditanyakan kan epifit. Kalau ini adalah sudah beringin atau benalu. Nah, namanya aja sudah benalu, dia pasti mau menghisap dari inangnya. Nah, gitu. Jadi kalau beringin, benalu itu juga harus dikendalikan. Kalau itu beda. Itu kan posturnya juga sangat rimbun, pasti mengganggu pemanenan pasti. Nah, ini pengendaliannya dengan apa? Itu bisa dipotong, bisa diinfus dengan menggunakan herbisida. Kalau ini herbisida yang apa itu bisa, nanti lama-lama mati, kering, dan sudah tidak mengganggu panen lagi. Jadi kalau yang yang benalu dan benalu dan tadi beringin, itu harus dikendalikan. Ya, kendalikannya udah tahu ya tadi, dengan diinfus akar-akarnya itu dengan menggunakan herbisida yang ada. Jadi itulah pemirsa, kita dalam mensikapi apakah perlunya gulma epifit ini dikendalikan dan tidak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.